Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, al-ikhwan wal akhwat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Umdatul Fiqh karya al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Kita di hari ini alhamdulillah masuk dalam bab yang sangat penting di dalam kitabus shalah, yaitu babu sifatis shalah, bab kaifiat atau cara salat. Bab ini adalah merupakan inti dari kitabus shalah dalam pembahasan salat. Dan penulis rahimahullah akan menyampaikan kepada kita tentunya berdasarkan dalil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang salat, mulai dari berdiri, kemudian bertakbir, dan apa yang dilakukan setelahnya sampai salam. Kata al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa idza qama ila shalah, apabila seorang berdiri ke salat. Ucapan pertama ini yang beliau katakan kepada kita ini adalah merupakan rukun atau syarat pertama ketika seorang hendak masuk dalam salat. Berdiri. Ini disepakati oleh para ulama rahimahumullah. Dalam semua madhab fikih, berdiri di dalam salat adalah merupakan hal yang diwajibkan. Berdalil dengan Quran, demikian pula hadits dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat Al-Qur'annya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Kata Allah, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dalam keadaan kunut, yaitu khusyuk, tenang di dalam salat. Adapun hadis ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Imran ibn Husain, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholli qa'imah." Salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati, kalau kamu tidak mampu, faqa'ida, maka baru boleh duduk. Fa illam tastati, kalau tidak mampu juga duduk, fa ala jambin, maka boleh berbaring. Jadi yang pertama yang diperintahkan adalah berdiri. Tidak mampu berdiri, baru boleh duduk. Tidak mampu duduk, baru boleh berbaring. Dan yang belum sebutkan ini maksudnya sholat wajib yang disepakati. Adapun sholat sunnah disepakati juga oleh para ulama boleh duduk walaupun mampu berdiri. Jadi dibedakan.
sholat sunnah, sholat malam. Demikian pula sholat sunnah yang lain. Boleh kita duduk walaupun tidak ada udzur. Seperti Nabi SAW belum pernah sholat ringan 2 rakaat sebelum subuh, duduk tanpa udzur, tanpa ada hal yang mengharuskan beliau duduk. Ini hukumnya jadi berbeda antara sholat wajib dan sholat sunnah. Kata beliau, wa idza qama ila sholati qala Allahu Akbar. Kalau dia berdiri, sudah tadi kita bahas, untuk melaksanakan sholat, maka dia berucap Allahu Akbar. Ini disebut dengan takbiratul ihram. Ini adalah rukun kedua dalam rukun sholat. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini adalah merupakan bacaan pertama di dalam sholat. Karena sholat itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Ini perbuatan atau bacaan yang pertama. Ucapan yang pertama. Tidak ada sholat tanpanya. Tidak ada sholat tanpa Allahu Akbar. Dan ini disepakati. Nabi SAW dalam hadis, orang yang salah sholatnya itu, kisah terkenal, ada seorang lelaki masuk masjid, Nabi duduk di tembok, bersandar di tembok masjid. Setelah sholat dia datang kepada Nabi SAW. Nabi memerintahkannya untuk mengulang sebanyak 3 kali. Kali ketiganya dia bilang, saya tidak mampu, tidak bisa lagi lebih bagus daripada yang saya lakukan. Fa'alimni, maka ajarkan saya sholat. Maka Nabi SAW mengajarkannya sholat mulai dari bacaan yang pertama. Setelah Nabi katakan, kalau kamu sholat, berdiri hadap kiblat. Setelah itu kata Nabi, takabbir. Maka bertakbirlah. Yaitu ucapkanlah Allahu Akbar. Ini rukun dari rukun sholat. Dan tidak sah selain Allahu Akbar. Kalau ada orang mengganti dengan Allahul Akbar pakai al. Kan lapangnya kan Allahu Akbar. Ada orang ganti dengan Allahul Akbar pakai al. Tidak sah. Memang maknanya sama. Sama. Allah yang maha besar. Tapi ini menyelisih Nabi. Nabi SAW dalam banyak hadis, kalau belum sholat dan belum memulai untuk sholat, belum ucapkan Allahu Akbar. Tidak pernah. Belum menggantinya. Dan ucapan ini harus dilafadzkan. Tidak sah dalam hati. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, la sholata illa bil at-talaffuz. Tidak ada sholat kalau tidak dilafadzkan. Itu takbirnya. Paling ringannya, paling sedikitnya, dikatakan oleh para ulama, lidah kita, bibir kita bergerak. Bergerak. Kalau tidak dilafadzkan. Walaupun sebagian para ulama mengatakan bahwa harus dia perdengarkan dirinya. Paling sedikitnya. Dia perdengarkan dirinya. Iya. Itu paling sedikitnya. Walaupun ucapan harus dia perdengarkan dirinya ini, itu bukan ketentuan yang harus. Intinya adalah bergerak bibirnya, lidahnya. Nabi SAW itu yang beliau lakukan. Pernah sahabat
ya, yang menemani Nabi SAW ditanya oleh tabi'in, gimana kalian mengetahui bahwa Nabi SAW sholat di yang Syria, yang tidak dikeraskan bacaan? Kata mereka, bitiro bilihiyatihi, dengan bergeraknya jenggotnya. Dengan bergeraknya jenggotnya. Itu yang paling sedikit. Bergerak. Allahu Akbar. Kan ada huruf keluarnya di bibir. Yaitu huruf ba. Allahu Akbar. Pasti bibir kita bergerak. Iya. Pasti bibirnya bergerak. Karena ba keluarnya di bibir. Di antara dua bibir. Menyatu. Allahu Akbar. Iya. Ini yang paling sedikitnya. Dan tidak sah kalau di dalam hati. Siapa yang sholat, dia datang, dia bergerak, tapi enggak. Ya, enggak bergerak tangannya, angkat tangan. Tapi enggak bergerak bibirnya. Enggak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Dan tidak sah tanpa takbiratul ihram. Ini untuk mengingatkan, seperti yang diingatkan oleh para ulama. Biasanya orang kalau datang, imam sedang ruku. Imam sedang ruku. Ini kebiasaan. Kadang ada yang seperti itu. Imam sedang ruku, dia takbir Allahu Akbar sambil turun. Ini kan bukan takbiratul ihram, tapi takbir untuk ruku. Orang yang seperti ini tidak sah sholat. Karena takbiratul ihram harus dalam keadaan berdiri. Harus kita berdiri, Allahu Akbar. Kapan sambil ruku, itu namanya takbir intikal. Takbir perpindahan. Berbeda hukumnya. Yang seperti itu tidak dianggap telah masuk di dalam sholat. Tidak dianggap telah masuk dalam sholat. Makanya belum menegaskan setelahnya, yajharu bihal imam. Bagi yang menjadi imam, dia jaharkan. Tadi itu hukum makmum yang kita bilang. Paling sedikitnya bergerak bibirnya, lidahnya, lisannya. Sementara kalau seorang yang menjadi imam, dia jaharkan. Dan ini wajib bagi imam. Ini adalah wajib bagi imam. Kenapa? Karena seorang kalau jadi imam, tujuannya supaya diikuti. Tidak sempurna dia diikuti kalau dia tidak perdengarkan kepada makmum. Kepada makmum. Dan apa yang tidak sempurna yang wajib kecuali dengan melakukannya, maka hukumnya juga adalah wajib. Ini bagi imam. Bagi makmum atau orang yang sholat sendiri, tadi yang berlaku. Yang kita katakan di awal. Wa bisa irit takbir. Kemudian beliau katakan, imam menjaharkan takbiratul ihram dan seluruh takbir. Seluruh takbir dalam sholat. Nah, ini langsung kita bicarakan supaya langsung selesai tentang takbir. Takbir setelah atau selain takbiratul ihram, apa hukumnya? Iya. Dalam masalah ini, mayoritas ulama rahimahumullah, mereka berpendapat takbiratul intiqal namanya, takbir perpindahan setiap naik dan turun, kecuali naik dari ruku, karena dia tidak takbir, diucapkan adalah Sami Allahu liman hamidah, akan datang nanti penjelasannya. Takbir selain takbiratul ihram, mayoritas ulama berpendapat sunnah. Sunnah. Artinya diperintahkan, tapi tidak ditekankan. Siapa yang lupa, tidak masalah dengan sholatnya. Sah sholatnya. Sah sholatnya. Dan ada sebagian ulama seperti orang-orang Zuhairi ya, mereka berpendapat wajib hukumnya. Dalil mereka akan wajibnya adalah karena Nabi tidak pernah meninggalkan. Dinukil dari Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya beliau yukabbiru likulli raf'in wa khafdin. Adalah Nabi kita Muhammad SAW beliau bertakbir setiap naik dan turun.
setiap naik dan turun. Cuman mayoritas bilang ini kan perbuatan Nabi, bukan perintah. Beda kalau takbiratul ihram, Nabi langsung perintahkan. Kalau kamu mau masuk sholat, takbirlah. Perintah, kita katakan wajib. Sementara takbiratul intiqal, takbir perpindahan, tidak ada perintah. Yang dinukil, Nabi berbuat. Dan kaidah dalam usul fikih, kaidah syar'i, cara memahami dalil dari apa yang dilakukan oleh Nabi, kalau Nabi perintahkan, wajib. Kalau Nabi hanya lakukan, maka sunnah. Maka hukumnya sunnah. Itu kaidah dalam berdalil. Kaidah dalam berdalil. Jadi takbiratul intiqal ini dalam madhab Syafi'iyah dan selainnya sunnah hukum. Dari sini nanti cabang pembahasannya. Kalau antum masuk sholat, imam sedang ruku, harus takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apakah saya harus takbir lagi ketika ikut ruku? Nah, itu pembahasan. Itu pembahasan. Kalau dikatakan harus, tidak. Tapi sunnah takbir. Karena masuk dalam takbir apa? Perpindahan. Masuk dalam takbir perpindahan. Ini pembahasan tentang takbir. Kemudian beliau melanjutkan pembahasan imam. Bagi orang yang menjadi imam, wabisa irit takbir. Dia jaharkan seluruh takbirnya. Seluruh takbirnya. Untuk apa? Apa fungsinya? Liusmi aman khalfahu. Supaya dia memperdengarkan kepada orang yang di belakangnya. Dan kalau orang di belakangnya tidak mendengar takbirnya imam, sunnah orang di belakangnya untuk mentablik, menyampaikan suaranya. Karena dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, tidak boleh. Tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Seperti yang dilakukan di masa Nabi kita Muhammad SAW. Nabi pernah sakit keras terakhir. Sakit yang belum meninggal dengannya. Sudah masuk waktu sholat. Belum dipapa oleh Ali ibn Abi Thalib. Itu tidak mampu, sering pingsan. Maka Nabi katakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan orang-orang di sekitar beliau waktu itu, suruh Abu Bakar mengimami manusia. Iya. Tapi Aisyah waktu itu Umar saja. Dia bilang Umar saja karena Abu Bakar beliau gampang menangis kalau dalam sholat. Tapi Nabi SAW tetap katakan Abu Bakar. Karena itu adalah isyarat dari beliau SAW bahwasannya menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Karena pemimpin sholat itulah pemimpin kaum muslimin. Iya. Akhirnya Abu Bakar pun sholat. Saat beliau sudah mulai sholat, Nabi keluar. Nabi keluar. Bisa keluar untuk sholat. Bisa keluar untuk sholat. Abu Bakar ingin mundur ke belakang. Tapi Rasulullah mengisyaratkan tetap di tempat. Akhirnya Nabi SAW sholat di depan, duduk. Ya. Abu Bakar berdiri bersama para sahabat juga berdiri. Nabi SAW bertakbir, tidak kedengarkan, belum sakit. Maka Abu Bakar yang menyampaikan takbirnya. Ini yang kita katakan sunnah kalau dibutuhkan. Masjid besar, orang tidak bisa mendengar takbir. Sunnah, ada penyampai. Ada penyampai. Jadi sekarang kan sunnah imam takbir. Dia jaharkan. Kalau dia sudah jaharkan, tapi makmum juga tidak mendengar, sunnah yang di belakangnya menyampaikan suaranya. Iya, supaya orang di belakang mendengarkannya. Wa yukfihi goiruhu. Selain imam, dia rendahkan. Harus dia lafadzkan, tapi tidak dia jaharkan. Tidak dia jaharkan. Alasannya, kata para ulama rahimahumullah, pertama, karena dia mengikuti, bukan diikuti. Jadi tidak perlu dia jaharkan, tidak perlu keraskan. Yang kedua akan terjadi taswish.
akan mengganggu tetangga. Kalau semuanya menjaharkan, imam juga menjaharkan, akan mengganggu. Orang-orang yang sholat di samping. Kadang dia mau baca sesuatu, tapi karena kita juga ikut membaca, jaharkan, terganggu. Terganggu. Bahkan imam juga akan terganggu kalau kita menjaharkan bacaan. Jadi selain imam, dia sirkan. Paling kecilnya tadi, ada gerakan dari lisannya. Ada gerakan dari lisannya. Kemudian kata beliau setelah itu, jadi Allahu Akbar wa yarfa'u yadayhi inda ibtida'i takbiri. Dia mengangkat kedua tangannya di awal takbir. Sebelum kita lanjut di cara mengangkat tangan, sampai mana hukumnya dulu. Hukum mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Tidak ada silang pendapat. Hukum mengangkat tangan adalah sunnah. Bukan kewajiban, bukan rukun. Dalam sholat. Ada yang kalau ada orang sholat datang, Allahu Akbar, langsung dia. Kanan di atas yang kiri, dia tidak angkat. Tidak masalah, tapi tidak dapat pahala sunnah. Tidak dapat pahala sunnah. Sholatnya sah. Tidak berdosa. Tapi tidak dapat pahala sunnah. Tidak dapat pahala sunnah. Hukumnya tidak ada silang pendapat. Dalam madhab fikih. Bahwa sunnah dianjurkan tapi tidak ditekankan. Tidak ditekankan. Angkatnya sampai mana? Ya, akan belum sebutkan. Cuman kita katakan dulu, takbirnya ini dengan mengangkat tangannya, boleh 3 bentuk. Semuanya datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadits yang sahih, ini mengangkat tangannya kapan begitu? Kalau dilihat dari takbirnya ucapannya, boleh 3, semuanya boleh. Pertama, boleh kita takbir sambil angkat tangan langsung. Allahu Akbar. Jadi berucap sambil bergerak. Itu cara pertama. Itu sah dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, boleh angkat dulu. Baru Allahu Akbar. Bergerak dulu baru berucap. Boleh. Boleh juga berucap dulu. Baru bergerak. Allahu Akbar. Seperti itu. 3 ini semuanya boleh. Dalam hal mengangkat tangan. Kemudian kata beliau. Ila hadbi mankibai. Dia angkat. Sejajar dengan kedua bahunya. Maksudnya tetap di depan. Tapi sejajar dengan bahu. Bukan di samping begini. Dan sampai ada yang angkat karena mau sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Bukan. Di depan. Tapi sejajar dengan bahu ujungnya. Ujungnya. Atau ila furu'i udunai. Atau sampai ke ujung telinganya. Ini paling tingginya. Ke ujung telinga. 2 ini semuanya sahih. Dari Nabi kita Muhammad SAW. Adapun yang pertama. Yaitu sampai ke sejajar dengan kedua bahunya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar. Dari periwayatan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kata Abdullah ibn Umar. Ra'aitu Rasulullah SAW idha qama fis shalah. Rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi. Saya melihat Nabi SAW apabila beliau berdiri dalam solat, maka beliau mengangkat kedua tangannya sampai kedua tangannya itu sejajar dengan kedua bahunya. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ibnu Umar lihat Nabi solat. Angkat tangan sampai seperti itu. Adapun yang kita katakan tadi sampai sejajar,
dengan kedua telinga, ujung kedua telinga, yaitu berdasarkan hadis juga dalam riwayat Imam Muslim. Tapi dari sahabat yang lain, itu sahabat Malik ibn Huwairith. Penukilan Malik ibn Huwairith, ini penukilannya ada keunggulannya. Karena dia cuma datang sebentar, khusus melihat sholat Nabi SAW. Iya. Dan ketika dia pulang, dia datang belajar bagaimana Nabi SAW sholat. Ketika dia pulang, Nabi wasiatkan kepadanya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Karena mereka datang sebentar, tidak lama. Bersama kaumnya. Datang belajar. Kata Nabi berwasiat kepada mereka ketika mereka pulang, "Sholatlah kalian di sana seperti kalian melihat saya sholat." Jadi yang dinukil oleh Malik ibn Huwairith itu seperti sholat Nabi SAW. Kata beliau, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udunayhi." Adalah Nabi kita Muhammad SAW, kata beliau, apabila beliau bertakbir, maka beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua telinganya. Ini yang sunnahnya. Dua posisi ini. Kalau ada orang kurang dari dua ini, atau lebih dari dua ini, maka mereka, kata para ulama, lam yutobbikus sunnata. Maka mereka tidak mempraktekkan sunnah. Kalau ada orang angkat tangannya, Allahu Akbar, di atas telinga, tidak mempraktekkan sunnah. Ada juga orang mengangkat tangannya, Allahu Akbar, sejajar dengan pusat, masuk Allahu Akbar. Enggak ke atas, tapi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu tidak mempraktekkan sunnah. Karena sunnahnya cuma dua. Sunnahnya cuma dua. Artinya tidak dapat pahala sunnah walaupun dia mengangkat tangan. Karena sunnahnya dia angkat sampai ke telinga atau ke bahu. Itu sunnahnya. Kemudian di sana para ulama memperkecualikan perempuan. Kalau dengan mengangkat ke telinga akan tersingkap auratnya, ya, dadanya misalnya, dengan mengangkat tinggi, terangkat pakaiannya, jangan diangkat. Jangan diangkat karena udzur. Tapi kalau tetap terjaga, dia mengangkat tangannya dengan dua tadi itu, sejajar dengan bahu, sejajar dengan telinga, tetap terjaga, auratnya tidak kelihatan, maka hukum umumnya sama. Antara laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ketika dia mengangkat tangannya itu adalah disebutkan oleh para ulama, takunul yadaini halur rafa madmumatan wa mamdudata al-asabi' li thubuti dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang mengangkat tangannya itu, sunnahnya jarinya tidak direnggangkan dan dihamparkan ke atas, bukan dibengkokkan. Bukan Allahu Akbar, tapi ke atas. Dan sunnahnya dirapatkan. Karena memang ada lafaz dari riwayat Imam Abu Dawud bahwa Nabi SAW dari hadits Abu Hurairah, idza rafa'a yadayhi fis shalah nasyara yadayhi nasyara asabi'ahu. Nabi SAW apabila beliau angkat tangan dalam sholat, maka beliau merenggangkan jari-jarinya. Hadits ini dari Abu Hurairah, dia adalah riwayat yang dhaif. Karena dalam riwayat juga Imam Abu Dawud dengan lafaz dari sahabat yang sama dengan lafaz yang berbeda. Nabi SAW cuma mengangkat tangannya dengan jarinya madda ke atas. Jarinya ke atas. Tidak diperenggangkan. Ini yang sahih dari Nabi SAW. Itu sunnahnya. Kalau ada orang merenggangkannya, terus dia menekuknya misalnya, tidak ada dosa baginya karena sunnah ini hukumnya. Cuman dia tidak mempraktekkan sunnah. Dia tidak mempraktekkan sunnah. Ini dalam mengangkat tangan.
Kemudian berikutnya kata beliau, wa yaj'aluhuma tahta surratihi. Ya. Setelah dia mengangkatnya, maka tentunya dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Iya. Cara meletakkannya ada 3. Cara ini. Ini dulu. Belum kalau di dada atau di pusar atau di bawah pusar. Sebentar. Jadi cara meletakkannya ada 3. Ada meletakkan saja di atas ini. Ini namanya sa'id. Ya. Hanya meletakkan saja di atas sini. Diletakkan saja begini. Iya. Datang dalam hadis riwayat Bukhari dari Sahal ibn Sa'ad. Karena nasu yu'maruna ayyadu yadayil yumna ala yusra. Iya. Adalah orang-orang diperintahkan di masa Nabi untuk meletakkan ini yang kanan di atas yang kiri. Diletakkan saja. Cara kedua, boleh digenggamkan. Bukan hanya diletakkan. Boleh digenggamkan ininya. Dengan tangan kanan. Boleh digenggamkan. Sahih juga dari Nabi kita Muhammad SAW. Cara ketiga dalam meletakkan ini dinukil dari Nabi kita Muhammad SAW bahwasannya belum meletakkan telapak tangannya di punggung tangannya yang kiri, di punggungnya, pas di telapaknya ini di punggungnya. Kemudian jarinya melewati ini pergelangan tangannya. Ku namanya ini namanya ku dalam bahasa Arabnya. Iya. Jadi jarinya melewati ini, kemudian dia letakkan di atas. Ini cara ketiga. Semua ini boleh. Mana yang mudah bagi kita, boleh kita lakukan. Siapa yang kadang ini, kadang itu, lebih bagus lagi. Supaya dia praktekkan semua yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, wa yaj'aluhuma tahta surratihi. Setelah kanan di atas kiri, dia letakkan di bawah pusarnya. Di bawah pusarnya. Tapi masalah ini diperselisihkan oleh para ulama madhab. Ini madhab Hambali di bawah pusar. Jadi kalau berdiri, jadi ini pusar di bawahnya. Di bawahnya pusar. Bukan di pusar, bukan di atas. Ini dalam madhab. Kalau madhab Syafi'iyah, mereka katakan di atas dada. Mereka katakan di atas dada. Atau di bawah dada sedikit. Semua masalah ini, di atas dada, di bawahnya dada, di atas pusar, atau di bawahnya pusar. Semua hadisnya dhaif. Tidak ada yang sah dari Nabi SAW. Yang sah adalah meletakkan kanan di atas yang kiri. Yang sahnya. Tidak diirsal, tidak diturunkan seperti ini. Memang ada penukilan dari Imam Malik rahimahullah. Beliau berpendapat diirsal, diturunkan begini. Tapi penukilan beliau itu adalah ada dalilnya, tapi dalilnya mansuh. Setelah itu orang-orang diperintahkan untuk meletakkan. Ya, sekarang itu yang melakukannya orang-orang Syiah yang sholat dengan irsal. Hadisnya sudah dimansuh, sudah dihapus. Karena setelah itu orang-orang diperintahkan untuk meletakkan kanan di atas kiri. Iya. Kemudian masalah di dada, di atas perut, di bawahnya pusat. Semua penukilan dari Nabi kita Muhammad SAW adalah tidak ada yang sahih. Makanya para ulama berkesimpulan dalam masalah ini al-amru wasi', masalah perkaranya luas. Mana yang mudah saja. Kalau memang kita khusyuk di dada, tidak ada masalah. Di perut, tidak ada masalah. Mana yang mudah. Kalau di bawah pusar, juga tidak ada masalah. Yang penting satu. Tidak boleh bertolak pinggang. Itu saja. Karena ada larangannya. Karena hanya itu yang dilarang. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, Nabi SAW dinukil karena yanha anil iktisar. Nabi SAW melarang dari bertolak pinggang.
sholat bertolak pinggang. Memang bebas diletakkan di mana saja kan begitu. Tapi dilarang kita bertolak pinggang. Itu diharamkan di dalam sholat. Karena itu keadaannya orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong. Sementara sholat kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Ini terkait dengan posisi tangannya. Baik, alhamdulillah karena waktu sudah cukup, nanti kita lanjut lagi. Pertemuan akan datang masih pembahasan sifat sholat. Harus dihadirkan ya Ustaz. Tapi bagaimana Ustaz kalau seumpamanya saya selalu datang waswas Ustaz, kayak merasa bilang belum saya hadirkan ini niat. Jadi kalau kayak mau sholat atau bagaimana gitu saya ibadah, bisa saya maksudnya pada saat mau sholat contoh Ustaz, bisa saya langsung lah ke sholatan sholat sunat atau sholat wajib begitu Ustaz. Bisa Ustaz. Apa itu? Bisa saya bilang begitu Ustaz. Enggak, iya dalam hati. Dalam hati. Memang dia dalam hati. Enggak, was-was itu dari syaitan. Was-was itu dari syaitan. Kita bertawud kalau ada hal itu datang. Ini ada pertanyaan. Apakah benar Ustaz perjalanan bumi ke langit setara 500 tahun perjalanan? Kita enggak berbicara tentang perjalanannya, jaraknya. Yang di dalam kitab Tauhid kemarin yang kita bahas, dalam hadits Nabi SAW beliau gambarkan bahwa antara bumi yang kita injak ini dengan langit yang kita lihat itu 500 tahun perjalanan. Ketebalannya, jaraknya. Jaraknya. Iya. 500 tahun perjalanan. Kita tidak berbicara apakah ada orang yang naik ke langit. Iya kan? Tidak ada. Habis umurnya kalau naik ke langit. Bolehkah seorang anak mengirimkan surah Al-Fatihah kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal setelah sholat? Iya. Nabi SAW beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat bahwa ibunya meninggal tiba-tiba. Mungkin dia bilang, lau takallamat la tasaddaqat. Kalau dia berbicara mungkin akan bersedekah. Nabi SAW berkata kepadanya, tasaddaq anha, kamu yang bersedekah atas namanya. Kamu yang bersedekah atas namanya. Boleh itu sampai ke orang yang telah meninggal. Kalau kita bersedekah atas namanya. Kemudian setelah itu dia bertanya, apa sedekah terbaik untuknya? Iya. Kata Nabi SAW, suqiyal ma, kamu kasih minum. Ini kan kasih minum, kalau dibandingkan dengan baca Al-Quran, mana lebih utama? Iya kan? Lebih utama tidak diragukan baca Quran. Tapi Nabi menuntunkan apa? Sedekahnya itu berupa barang. Bukan berupa bacaan. Oleh karena itu, tidak ada penukilan dari Nabi kita Muhammad SAW. Belum mengirimkan Al-Fatihah kepada istrinya yang tercinta, Khadijah. Demikian pula anaknya. Nabi SAW berapa orang anaknya meninggal? Anak laki-lakinya kan semua meninggal. Anak perempuannya juga ada meninggal saat belum hidup. Tapi tidak ada belum mengirimkan Al-Fatihah. Demikian pula Abu Bakar tidak mengirimkan Al-Fatihah kepada orang yang meninggal. Umar, Utsman, Ali, semuanya tidak ada penukilan dari orang-orang terbaik ya yang mengirimkan Al-Fatihah untuk orang yang telah meninggal. Adapun sebelum meninggal, itu dinukil dari sahabat. Dibacakan Quran di sisinya. Untuk apa? Supaya dia makin rindu berjumpa dengan Allah. Dengan mendengarkan kalamullah. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun setelah meninggal, tidak ada penukilan kalau dari generasi terbaik. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan kalau itu adalah baik dan akan bermanfaat, pasti mereka yang duluan, bukan kita. Pasti mereka yang duluan, bukan kita. Wallahualam. Apakah ada dalilnya membaca sholawat pada saat selesai sholat fardu? Dan apa keutamaannya? Kalau dikhususkan setelah sholat
fardu, tidak ada dalil khusus. Kita dianjurkan untuk bersolawat kapanpun. Kapanpun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepadanya. Sallallahu alaihi wasallam. Anjuran umum. Tidak ada qaid, tidak ada terikat dengan waktu atau tempat. Kapan saja. Dan juga Nabi SAW bersabda, "Man shalla alayya sholatan wahidatan, sallallahu alaihi asyra." Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Ini kan umum, kapan saja. Iya, setelah sholat 5 waktu atau kapanpun. Adapun kalau dikhususkan setelah sholat 5 waktu, perlu dalil untuk mengerjakannya. Karena kita harus melakukannya sesuai dengan apa yang Nabi lakukan. Tidak boleh kita khususkan dengan waktu atau tempat yang Nabi tidak khususkan dengan waktu atau tempat. Itu cara kita beribadah. Karena kita harus sesuai dengan apa yang Nabi katakan dan lakukan. Mengapa Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW dan keluarganya sering didoakan dalam salawat? Bukankah beliau sudah dijamin surga? Betul, tapi kita yang butuh. Kita butuh kepada salawat kepada Nabi. Kenapa? Karena itu ibadah. Kita yang butuh pahalanya. Nabi tidak butuh didoakan. Karena beliau sudah dijamin masuk surga. Dan istrinya semuanya dijamin masuk surga. Istrinya. Karena istri Nabi SAW di dunia, itu juga istrinya di akhirat. Tidak butuh. Kita yang butuh untuk bersolawat kepada Nabi. Karena bersolawat kepada Nabi adalah apa? Ibadah. Kita yang butuh pahalanya. Kita yang butuh pahalanya. Dan yang membalas kita bukan Nabi. Allah. Tadi Nabi bilang, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya berapa? 10 kali. Itu menunjukkan dia ibadah. Dia ibadah, bukan kebiasaan. Bukan kebiasaan, tapi ibadah. Kita yang butuh kepada ibadah itu supaya menjadi sebab kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasannya kita bersolawat. Alasannya kita bersolawat. Bagaimana hukum seorang akhwat yang menjadi model busana pakaian syar'i dalam bentuk video? Kemudian ia menguploadnya di media sosial. Akan tetapi mukanya disamarkan. Apakah boleh walaupun sudah diketahui bahwa perempuan adalah sumber fitnah? Ya kalau sudah diketahui jangan. Iya kan? Jangan. Cukup kita jual saja. Insya Allah walaupun kita tidak videokan diri kita akan laku jualan itu. Hindari hal-hal yang akan menjadi sumber fitnah untuk kita perempuan. Untuk kita perempuan. Iya. Sekarang kan zaman modern kan. Artinya tidak perlu kita peragakan. Kan sudah ada orang buat. Iya kan? Yang memudahkan. Yang memudahkan. Ustaz, saya ketika sholat sering memikirkan cewek. Sering memikirkan cewek gebetan saya. Bagaimana caranya agar kita tidak memikirkan cewek yang kita suka ketika sholat? Dan apakah berdosa ketika memikirkan sesuatu ya dalam sholat? Baik. Memang kita di dalam sholat, sebagaimana dalam itu tidak bisa dihindari. Itu pasti terjadi pada siapapun. Yang punya cewek akan pikirkan ceweknya. Yang punya bisnis akan pikirkan bisnisnya. Iya. Itu tidak bisa dihindari. Karena memang Nabi SAW telah menggambarkannya seperti itu. Kalau muadzin adzan, itu syaitan akan lari. Jauh mungkin sampai tidak mendengar lagi adzan. Walahu durot, bahkan dia lari sambil kentut. Sambil kentut. Iya. Kalau sudah selesai adzan, datang. Ada orang sholat, dia bisikan. Ingat inimu, ingat itumu. Iya, semua yang tidak bisa kita ingat sebelumnya, teringat dalam sholat. Teringat dalam sholat.
apalagi memang yang kita mau ingat. Iya. Yang tidak mau diingat saja akan diingatkan oleh syaitan. Komat, lari lagi. Setelah komat, datang lagi sama. Seperti itu. Itu tidak bisa dihindari. Sekarang tinggal pertanyaannya bagus, bukan intinya ceweknya, tapi intinya adalah bagaimana supaya tidak ingat. Ada beberapa perkara yang bisa dilakukan, yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hal yang pertama mungkin bisa. Kata Nabi SAW, "Sholli sholata muwaddi'in." Sholatlah seperti sholat orang perpisahan, sholat terakhir. Setelah sholat ini kamu tidak dapat cewekmu. Insya Allah kita tidak akan ingat. Karena kita tidak akan dapat, karena kita akan meninggal setelah sholat. Itu cara pertama. Iya, ini mungkin bisa dilakukan. Iya, walaupun susah dihindari. Karena syaitan pasti. Bahkan Ibnu Abbas pernah ditanya oleh seorang tabi'in, itu orang-orang kafir. Kalau beribadah tempat ibadahnya, khusyuknya bukan main. Tidak ada yang diingat apa-apa. Orang-orang kafir. Kenapa ini kita muslim, sholat, semua kita ingat? Apa jawaban Ibnu Abbas? Apa yang mau dilakukan oleh syaitan kepada hati yang sudah rusak? Mereka sudah kafir. Mau ibadah apapun tidak akan diterima. Kita ini sedikit saja, itu kalau ikhlas, diterima. Ini susah memang, tapi kalau mungkin kita bisa melakukan itu, bisa hilang. Ya, coba bayangkan setiap orang yang sakit kalau ibadah. Ya kan? Pasti khusyuk. Karena dia akan yakini ini sholat jangan sampai terakhir untuk saya. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadits Umar bin Khattab, adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Ketika sibuk dengan itu, maka kita tidak akan tersibukkan. Tidak akan disibukkan dengan yang lain. Fa'ilam takun tarah, kalau tidak mampu, fa'innahu yarok. Maka yakini saja Allah melihatmu. Ketika kita yakin bahwa Allah melihat kita sholat, maka tentunya kita tidak akan memikirkan sesuatu apapun dalam sholat. Karena kita yakin, ini saya lagi dilihat oleh Allah. Lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa kita lakukan. Ya, kemudian juga yang terakhir, kita harus ikhlas dalam melakukan hal tersebut. Karena siapa yang ikhlas, maka dia akan dibantu oleh Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh datang pikirannya, dia bersungguh-sungguh untuk menolaknya, maka akan dibukakan untuknya pintu kebaikan. Akan dihindarkan dari hal yang dia pikirkan. Itu wallahu a'lam secara singkat. Yakin? Saya nggak tahu lagi bagaimana ini. Alhamdulillah. Selalu banyak pertanyaan, tapi wallahu a'lam. Mungkin pekan depan kita rencana mulai kitab baru. Saya cuma mau memperkenalkan kitab yang akan kita pelajari nanti untuk gantian kali ini sekali yang itu. Mungkin pekan depan saya akan memperkenalkan saja kitabnya, setelah itu kita tanya jawab. Insya Allah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.